Kebakaran hebat melanda sebuah kafe yang berada di Desa Melaten, Bojonegoro, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan yang menjual bakso dan aneka macam sambal ini. Warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun amukan si jago merah sulit dikendalikan. 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari kompor gas di dapur kafe yang lupa dimatikan. Belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi puluhan kader Partai Nasdem membakar atribut partai di Pasar Kalimalang, Jakarta Timur. Para kader kecewa atas keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Deklarasi Anies Muhaimin sebagai bakal capres dan cawapres yang diusung Partai Nasdem berujung penolakan. Senin siang, kader Partai Nasdem bersama pedagang pasar di Cakung, Jakarta Timur menggelar aksi penolakan di depan Pasar Kalimalang, Cakung Barat. Mereka mencopot bendera yang terpasang di tepi jalan dan membakar sejumlah atribut Partai Nasdem sebagai ekspresi kekecewaan. Mereka kecewa dengan keputusan Partai Nasdem yang menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga di sekitar Pasar Kalimalang. Meski demikian, aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pasar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selang satu hari usai deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan baca pres dan bacawa pres pada pemilu 2024 mendatang, kini KPK justru tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi pada 2012. Rencananya KPK akan memeriksa bacawa pres Muhaimin Iskandar besok. Amin. Itulah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Caimin dalam deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun selang satu hari usai deklarasi, KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada 2012 juga akan menjalani pemeriksaan. Dalam perkara ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya. 11 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK, lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya. Yang pasti siapapun
Bila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Benarkah Muhaimin Iskandar akan diperiksa KPK besok terkait dugaan korupsi pengadaan software di Kemenaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Muharlin di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Muharlin, betulkah Muhaimin rencananya akan diperiksa besok? Baik, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Ini memang benar jika Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemanggilan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 lalu. Diketahui jika pada saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, di mana posisinya saat itu tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemanggilan Muhaimin Iskandar ini setelah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK yaitu Ali Fikri yang beberapa saat lalu berbicara jika KPK sudah mengirimkan surat-surat pemanggilan jauh-jauh hari sebelumnya. Ali Fikri juga mengatakan jika pemanggilan kepada pihak dari Kemenaker ini merupakan bentuk untuk menggali informasi serta mencari informasi dan juga untuk memperjelas peran dari masing-masing tersangka yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ali Fikri juga meminta kepada pihak-pihak yang nantinya dipanggil ini untuk kooperatif begitu dan juga datang memenuhi panggilan KPK, di mana pemanggilan akan dijadwalkan pada tanggal 5 September esok hari pukul 10 di Gedung Merah Putih KPK. Dalam hal ini juga Ali Fikri menegaskan jika pemanggilan Muhaimin Iskandar serta proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK selama ini tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang saat ini sedang berlangsung. Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar diperiksa karena beliau merupakan Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2012 silam. Ali Fikri juga mengungkapkan kasus dugaan korupsi dari Kemenaker ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada sangkut pautnya dengan momen Muhaimin Iskandar yang dinyatakan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Untuk itu Ali Fikri juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak membangun opini jika pemanggilan atau proses kerja KPK ini dilakukan ada kaitannya dengan unsur-unsur politik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kembali ke Davi. Terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan keputusannya menjadi calon wakil presiden terjadi saat pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meminta dirinya cepat memberikan jawaban. Sementara itu menurut Ketua Umum Partai Demokrat AHY memutuskan nama calon wakil presiden tidak bisa ditentukan dengan waktu yang terlalu cepat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menceritakan awalnya ia dipilih mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Saat itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajaknya bertemu dan meminta segera membuat keputusan atas tawaran menjadi calon wakil presiden saat itu juga. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu?
apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Sementara itu, usai merasa kecewa dengan keputusan Partai Nasdem memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan, memilih calon wakil presiden tidak bisa dibuat dalam hitungan menit, terlalu cepat, apalagi hanya diputuskan oleh segelintir orang saja. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang. Agus Harimurti Yudhoyono menutup pernyataannya dengan menyatakan siap menyongsong peluang-peluang baik di masa depan yang kemungkinan mengarahkan Partai Demokrat untuk mendukung calon presiden selain Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang tahun politik 2024, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Selain itu, Menteri Agama juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih.